Dr. Muhammad Taufik dan Insinyur R.B. Wiono menurut hukum dinyatakan ilegal. Selamat datang di channel YouTube-nya Grup PSHT Sedunia Loyalis Madiun. Masih bersama dengan saya, Pipit Madiun, dan jangan kemana-mana. Ikuti informasi yang akan admin bagikan. Oh my god! Kita di mana ini, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sudarsono, Ketua Cabang PSHT Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang juga anggota Lembaga Hukum dan Advokasi PSHT. Akhir-akhir ini muncul satu diksi soal PSHT abal-abal. Di dalam kacamata linguistik, PSHT abal-abal berkonotasi dengan keabsahan PSHT pimpinan Dr. Muhammad Taufik yang mengklaim dirinya sebagai ketua umum. Saya akan mengajukan legal opinion atau pendapat hukum untuk menjawab pertanyaan keabsahan PSHT pimpinan Dr. Muhammad Taufik itu. Saya akan mengajukan 3 referensi sebagai pisau analisis untuk menjawab pertanyaan itu. Referensi pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, terutama pasal 31 ayat 1 dan 2. Referensi yang kedua, putusan perkara sengketa merek PSHT dan SHT kelas 41, yaitu putusan kasasi nomor 40 K garing PDT titik sus strip HKI garing 2021 yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2021. Di dalam perkara ini, PSHT diwakili oleh Dr. Muhammad Taufik sebagai penggugat kalah melawan Haji Isubiantoro SH yang juga Ketua Dewan Pusat PSHT. Referensi yang ketiga, putusan perkara sengketa badan hukum PSHT, yaitu putusan kasasi nomor 29 K garing Tun garing 2021 yang jatuh pada tanggal 2 Februari 2021. Dalam perkara ini, PSHT yang diwakili oleh Dr. Muhammad Taufik sebagai tergugat melawan Dr. Andes R. Murjoko HW dan Insinyur Tono Suharyanto yang mewakili PSHT. Salah satu pertimbangan hukum di dalam putusan kasasi sengketa merek PSHT dan SHT kelas 41 pada halaman 7-8 pada pokoknya menyatakan penggugat garis miring Muhammad Taufik telah dinonaktifkan selaku Ketua Umum PSHT berdasarkan SK Majelis Luhur nomor 1 tahun 2017 tertanggal 21 September 2017. Pertimbangan hukum yang kedua ini terkait dengan putusan kasasi sengketa badan hukum pada halaman 113 sampai 114 yang pada pokoknya menyatakan Majelis Luhur PSHT menonaktifkan Insinyur R.B. Wiono dalam kurung Ketua Majelis Luhur, Cahyo Wilis Gerlianto dalam kurung Sekretaris Majelis Luhur, dan Dr. Muhammad Taufik dalam kurung Ketua Umum berdasarkan Surat Keputusan Majelis Luhur nomor 1 tahun 2017 tertanggal
21 September 2017. Pertimbangan hukum kedua di dalam perkara sengketa badan hukum ini yang pada pokoknya menyatakan pada aspek substansial pengadilan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan atau ormas. Pasal 31 ayat 1, pengurus yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan tidak dapat membentuk kepengurusan dan atau ormas yang sama. Dr. Muhammad Taufik dan Insinyur R.B. Wiono telah dinonaktifkan oleh Majelis Luhur, maka keduanya tidak dapat membentuk kepengurusan dan atau membentuk organisasi PSAT. Pasal 31 ayat 2 menyatakan dalam hal pengurus yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membentuk kepengurusan dan atau mendirikan organisasi atau ormas yang sama, keberadaan kepengurusan dan atau ormas yang sama tersebut tidak diakui oleh undang-undang ini. Dan apabila keduanya mendirikan organisasi PSAT, maka keberadaan organisasi itu tidak diakui oleh undang-undang ormas. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyimpulkan berdasarkan pertimbangan hukum putusan kasasi Badan Hukum dan Merek kelas 41 di atas. Dapat disimpulkan, pertama, kepengurusan PSAT pimpinan Insinyur R.B. Wiono dan Dr. Muhammad Taufik tidak sah atau ilegal. Itu adalah kesimpulan berdasarkan perintah undang-undang dan pertimbangan hukum perkara sengketa merek dan badan hukum di Mahkamah Agung. Saudara-saudara sekalian, ketika warga negara tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka negara sebagai pemegang supreme of power akan hadir untuk menyelesaikan dengan instrumen hukum. Tentu kita tidak ingin menjadi kelompok yang disebut dengan kelompok chaosism atau kelompok penggaduh yang tidak menghormati hukum. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menghormati supremasi hukum sehingga persoalan PSAT dapat diselesaikan dengan menurut hukum. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan saudara-saudara warga PSAT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.